Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa dengan saya Chris Sofian. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka, Program Studi Sistem Informasi dan Manajemen. Oke, di video kali ini saya akan praktik mengenai tugas 3 mata kuliah jaringan komputer. Oke, di sini tugas 3 ini saya mempunyai 4 soal, yang dimana 4 soal ini akan kita kerjakan menggunakan simulator Cisco Packet Tracker ya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang belum keinstall Cisco Packet Tracker-nya, nanti saya simpan di deskripsi video ya teman-teman. Oke, di sini saya udah ngedownload instalasi Cisco Packet Tracker-nya ya teman. Oke, saya lanjut install terlebih dahulu. Next. Ini kita next saja, next. Oke, next. Oke, klik install. Oke, di sini mungkin saya tunggu saja teman-teman. Oke. Oke. Setelahnya sudah selesai teman-teman, kita klik finish. Klik OK. Oke, kita tunggu terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, saya udah open aplikasi Cisco Packet Tracker-nya teman-teman. Oke, untuk selanjutnya kita baca dulu untuk soal nomor 1. Di sini kita untuk buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 komputer dan 1 buah switch, dan hubungkan komputer tersebut menggunakan kabel dan kemudian koneksikan ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, di sini kita buat terlebih dahulu 4 PC. 2, 3, 4, dan 1 buah switch ya teman-teman. Sorry sebentar, saya coba explore dulu ya untuk toolsnya. Oke, kita tambahkan switchnya teman-teman. Oke, sini kita sudah punya 4 PC dan 1 switch. Oke, sebentar, ini kita ganti jadi PC 0. Ini kita ganti jadi PC 1. Ini kita ganti jadi PC 2. Ini kita ganti jadi PC 3. Oke. Lalu kita hubungkan 4 komputer ini menjadi satu menggunakan kabel ya teman-teman. Oke, sini kabel. Sorry. Lalu klik lagi, pas Ethernet 2, 0, 3, lalu oke. Di sini untuk 4 servernya atau 4 PC-nya sudah saling terhubung ke switch menggunakan
kabel teman-teman. Lalu untuk selanjutnya kita akan mengkonfigurasi IP dari masing-masing PC-nya. Oke, caranya kita coba klik kalau ke desktop, IP configuration. Di sini kita bebas untuk memasukkan IP-nya teman-teman. Contohnya saya masukkan IP 192.168.1.1. Oke. Untuk subnet masknya kita set sebagai default aja teman-teman. Oke, kita close. Kita ke terminal. Ke command prompt. Ping 192.168.1.1. Oke, di sini untuk IP-nya sudah bisa nge-reach atau bisa reply ke IP yang sebelumnya kita config ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita konfigurasi IP di server 2. Ke desktop, configuration 192.168.1.2. Lalu kita coba buat ping lagi 92.168.1.2. Oke, dia sudah bisa nge-reach ya teman-teman. Kalau kita close, kita lanjut ke IP ke PC ketiga, ke desktop, ke configuration, dengan IP-nya 192.168.1.3, dan kita masukkan lagi IP-nya 192.168.1.4. Oke, kita coba ping. Oke, untuk di PC 3 ini dia udah bisa, kita sudah mengkonfigurasi IP untuk PC 3 ini. Lalu kita coba tes ping 192.168.1.4. Oke, dia bisa nge-reach ya teman-teman ke IP-nya. Karena 4 server ini satu segmen, yaitu segmen 192.168.1, itu seharusnya secara konfigurasi IP kita bisa ping langsung dari antara server ya teman-teman, karena ini IP satu segmen. Oke, contohnya kita coba ping ke IP PC 0 ya teman-teman, dengan IP 1. Di sini bisa nge-reach juga. Kalau kita ping ke IP PC 1 dengan IP 12, dia bisa nge-reach juga teman-teman, bisa reply juga IP-nya. Lalu kita coba ping ke PC 2 dengan IP 198.1.3, dia masih bisa ping juga teman-teman. Oke, untuk soal nomor 1 kita sudah lakukan, yaitu untuk buatlah sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Ini 4 komputer teman-teman, ada PC 0, PC 1, PC 2, PC 3. Ini ada 4 komputer dan 1 buah switch. Oke, dan dihubungkan dengan kabel. Dan kita juga sudah melakukan uji coba ping antara server ini, dan hasilnya semuanya sudah bisa reply dan bisa nge-reach ya teman-teman untuk pingnya. Lalu kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu buatlah satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Oke teman-teman, di sini kita akan menambahkan server baru, yaitu server untuk HTTP. Oke, kita klik, kita simpan di sini. Lalu kita sambungkan dengan sebuah kabel ke switch. Oke, kita rename jadi server HTTP. Kita akan mengkonfig IP dari server HTTP ini ya teman-teman. Configuration, biasa ke desktop dulu, lalu ke configuration, kita klik, kita masukkan IP yang satu segmen juga teman-teman,
192.168.1.5. Karena di sini kita sudah memasukkan IP 168.1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan ini 1.5 ya teman-teman. Agar apa? Agar si server HTTP ini tidak konflik atau tidak bertabrakan dengan IP server lainnya teman-teman. Jadi kita set ke IP 1.5 aja. Oke. Kita coba ping terlebih dahulu apakah sudah reach. Kita ping kita tes ping 192.168.1.5. Oke, dia udah reply teman-teman. Kita ke service, kita nyalakan. Oke, pastikan service HTTP-nya on teman-teman agar kita bisa mengakses HTTP servernya. Oke, kita coba ke web browser, lalu kita masukkan IP dari server HTTP ini ya teman-teman. Kita klikkan 192.168.1.5. Kita go. Oke, di sini sudah muncul ya teman-teman, tidak ada error. Jadi jika outputnya seperti ini berarti IP server HTTP ini sudah running well ya teman-teman. Oke, kita next aja. Ini inline dengan soal nomor 2 ya teman-teman. Buat satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer, pastikan semua komputer bisa mengakses klien HTTP. Oke, berarti tadi kan kita sudah mengkonfigurasi server HTTP-nya dan dari server HTTP-nya sendiri sudah bisa mengakses web browser-nya teman-teman. Nah, sekarang gimana sih caranya agar 4 server ini atau 4 komputer ini bisa mengakses HTTP dari IP server HTTP ini? Oke, caranya kita klik terlebih dahulu ke PC ini. Kita coba before yang terlebih dahulu ya teman-teman. Apakah aman atau tidak? Masukkan 192.168.1.5. Kita go. Oke, aman ya teman-teman, karena seharusnya IP-nya satu segmen, jadi kita pasti bisa langsung mengakses si service HTTP-nya. Karena kalau misalkan beda segmen, itu kita perlu adanya adjustment dari sisi routing dan firewall-nya itu teman biasanya. Oke, di sini di server PC kosong ini sudah bisa mengakses ke IP HTTP servernya. Lalu kita close, lalu kita ke PC 1 ke web browser, kita masukkan IP 192.168.1.5. Kita go. Oke, sini sudah aman juga ya teman-teman, sudah bisa mengakses ke HTTP IP servernya gitu. Kita close, kita coba lihat sini 192.168.1.5. Kita go. Oke, di sini sudah aman juga. Lalu kita ke komputer terakhir, kita buka web browser 192.168.1.5. Oke, sudah bisa juga ya teman-teman. Berarti untuk soal nomor 1, nomor 2 itu sudah kita kerjakan teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ke soal nomor 3. Oke, kita sudah mengerjakan soal nomor 1 dan 2. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 3 teman-teman. Oke, di sini soalnya adalah buatlah satu buah server DNS dan satu buah server HTTP. Untuk HTTP-nya adalah sudah kita buat teman-teman yang tadi. Dan yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Oke. Pertama-tama kita perlu buat terlebih dahulu DNS servernya. Kita tambahkan server baru untuk DNS server ya teman-teman. Oke, sini kita kasih nodes DNS
Set. Oke, kita double klik, kita ke desktop. Bentar, kita ke service dulu ya teman-teman. Kita pastikan si service DNS-nya itu nyala ya teman-teman untuk server DNS, karena untuk kedepannya kita akan gunakan API server DNS ini atau server DNS ini sebagai perantara untuk memanggil si server HTTP-nya. Oke, kita iya teman-teman, di sini kita ada ketentuannya nih. Buka web browser, akses ilkom.com, dan dari versi 01 versi sama ilkom harus terbuka. Oke, berarti kita perlu memberikan nama DNS-nya ilkom.com ya teman-teman untuk service HTTP-nya. Oke, kita masukkan ilkom.com. Oke, oh ya ini belum dimasukin. Oke, di sini ada record. Nah, jadi fungsinya DNS server ini yaitu nanti untuk kedepannya kita bisa mengakses si service HTTP ini menggunakan domain si DNS-nya gitu teman-teman. Jadi kita nanti kedepannya nggak perlu masukkan IP lagi gitu untuk mengakses si service HTTP-nya. Oke, selanjutnya kita masukkan IP server HTTP-nya 192.168.1.5 teman-teman. Ini IP dari server HTTP yang sudah kita config. Lalu tadi belum ke edit teman-teman. ilkom.com sini 192.168.1.5 kita add. Nah, di sini berarti si DNS ilkom ini sudah ke add nih si recordnya. Oke, kita lanjut ke konfigurasi server DNS ya teman-teman. Di sini kita masukkan IP server DNS-nya agar ngurut gitu ya si IP-nya. Mungkin kita masukkan IP-nya 192.168.1.2.3.4.6 ya teman-teman. 6. Oke, kita close. Bentar, kita coba tes dulu ya. Tes ping dulu, aman atau enggak itu si ini. Ping 192.168.1.6. Oh, belum aman nih teman-teman. Bentar, saya make sure dulu ya. 2.168.1.6. Oh, sorry. Belum kita tambahkan kabel ya, teman-teman, ke switch-nya. Sorry. Kita masukkan dulu Ethernet ke switch-nya. Oke, teman-teman. Kita coba lagi. Bentar ya. Ini lagi sync dulu ke arah switch-nya. Tunggu sampai si tanda ini menjadi hijau semua ya teman-teman. Nah, oke, sudah hijau semua. Kita coba tes ping. Oke, sip. Ini IP-nya sudah reply ya teman-teman, IP DNS-nya. Setelah kita config server DNS-nya, selanjutnya kita coba config dari sisi HTTP-nya teman-teman. Kita coba ya, apakah sudah bisa atau belum. Kita coba ilkom.com. Go. Nah, di sini masih unresolved ya teman-teman. Kenapa? Karena pada server HTTP ini kita belum menambahkan IP DNS serversnya ya, yang 1.6 tadi. Oke, sebelumnya kita tambahkan terlebih dahulu. Nah, di sini teman-teman,
kita tambahkan IP-nya 192.168.1.6. Kalau teman-teman bertanya apa sih 1.6 ini IP apa gitu. Nah, IP ini adalah IP dari DNS server yang sebelumnya kita buat. Nah, oke, sekarang kita coba lagi. Kita masukkan ilkom.com. Nah, sip. Di sini kita sudah bisa mengakses URL-nya menggunakan domain dari ilkom.com ya, teman-teman. Nah, ilkom.com ini adalah DNS atau domain hostname-nya dari service HTTP dari server HTTP ini, teman-teman. Oke. Dari server HTTP sudah bisa mengakses ke URL-nya menggunakan domain. Jadinya kita config di server lainnya. Oke, kita di sini berarti kita perlu masukkan DNS IP DNS server-nya. Kita masukkan 192.168.1.6. Sorry. 192.168.1.6. Oke, kita coba ke web browser, klik ilkom.com. Apakah sudah berhasil, teman-teman? Ya, di sini sudah berhasil ya, teman. Sini si server atau si PC kosong ini atau PC pertama ini sudah bisa mengakses ke URL HTTP menggunakan domain name ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke step berikutnya, lakukan hal yang sama. Kita ke IP configuration, masukkan DNS servers-nya, lalu coba running untuk make sure apakah aman atau tidak. Oke, sudah aman teman-teman. Lalu kita ke step berikutnya, 192.168.1.6. Oke, kita masukkan ilkom.com. Oke, sudah aman juga. Kita lanjut ke server terakhir, masukkan IP DNS servers-nya. Oke, sudah aman juga ya teman-teman. Berarti untuk soal nomor 3 ini sudah selesai juga ya teman-teman. Kita sudah bisa mengakses URL dari server HTTP menggunakan domain name dari IP dari service HTTP-nya menggunakan DNS servers ya teman-teman. Oke, berikutnya kita lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Di sini kita perlu buat struktur jaringan pada sesuai dengan pada gambar berikut ya teman-teman. Oke, di sini berarti ada satu PC, satu server HTTP, dan satu server DNS server, dan lalu switch. Oke, di sini ada router, langsung di sini ada switch lagi, di sini ada server HTTP, dan di sini ada satu PC lagi. Oke, teman-teman, kita sebelumnya kita buat terlebih dahulu ya teman-teman untuk strukturnya. Oke, kita coba delete dulu untuk kabelnya. Oke. Kita coba sesuaikan dengan yang ada di gambar teman-teman. Kita DNS servernya ganti menjadi ilkom, tetap ya teman-teman, DNS servers. Ini yang diganti, ilkom.com. Oke, lalu kita tambahkan lagi server baru. Sini kita kasih nama ilkom.com. Oke, lalu kita tambahkan satu switch lagi.
ini semua satu switch, lalu kita tambah satu buah router ya teman-teman. Sebentar. Sebentar teman-teman, saya juga sambil meraba-raba nih. Router. Terusnya, oke, sini ya teman-teman, kita tambahkan satu buah router. Oke, lalu kita tambahkan kabel. Nah, jadi kita di sini akan membuat satu interface yang berbeda segmen. Kan ini kan tadi kita pakai segmen IP yang 192.168.1. Nah, itu kan IP segmen ya teman-teman. Nah, berarti untuk yang ini kita coba buat dengan segmen 192.168 4 atau 3 ya teman-teman. Bebas lah gitu. Oke, di sini kita pertama hubungkan dulu PC dengan switch-nya dan server dengan switch-nya. Oke, berarti di sini kita coba ubah IP-nya menjadi 3, 2. Oke. Berarti ini untuk DNS servers-nya kita sebentar, saya baca dulu. Ping dari komputer PC 0 ke PC 1, pastikan PC 0 dan PC 1 harus terhubung. Oke, looping dari komputer PC 1 ke PC 0, pastikan PC dan bisa terhubung. Berarti ini kebalikannya teman-teman untuk 2 poin ini. Lalu bertiga, buka web browser, akses ilkom dari PC 01, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Oke. Oke, siap. Berarti di sini kita coba ubah ininya menjadi 3 aja ya, teman. 3 DNS servernya. Sorry. Enggak 3 lah. Atau bukan 3 ya? Harusnya tetap 1 sih ya, teman-teman. Harusnya tetap 1. Oke, sebentar kita coba tes aja ya, teman-teman. Apakah harusnya belum bisa. Sorry, ini kita coba rename menjadi PC 0 ya, teman-teman. Sesuai dengan soal dan starter yang diberikan. Ini juga, ini juga kita ubah menjadi 1. Karena yang kita butuhin adalah PC 0 dan PC 1. Oke. Lalu kita hubungkan router antara kedua switch ini ya, teman-teman. Sini ke router dan sini, salah. Kabel. Router. Oke. Ini kita coba rename menjadi PC 0 ya, teman-teman. Sesuai dengan soal dan starter yang diberikan. Ini juga, ini juga kita ubah menjadi 1. Karena yang kita butuhin adalah PC 0 dan PC 1. Oke. Lalu kita hubungkan router antara kedua switch ini ya, teman-teman. Sini ke router dan sini, salah. Kabel. Router. Oke. Kita coba dulu teman-teman. Kita ping ke IP sebelah ya teman-teman, ke PC 0. Ini berapa ya ping ya? Bentar, saya lupa. 12, oke. 192.168.12. Oke, dia masih tag teman-teman. Berarti ini ada beberapa hal yang perlu kita adjust terlebih dahulu.
Oke, kita coba asesmen dulu ya teman-teman. Saya sudah menemukan routernya teman-teman, dan sudah pasang kabel juga di antara kedua switch sesuai dengan yang ada pada struktur pada soal ya teman-teman. Oke, kita coba klik routernya, di CLI-nya kita ini kalau dicek di sini, sebentar. Nah ini ya teman-teman, kalau dicek soal IP interface briefnya itu dia masih down ya teman-teman. Berarti kita perlu upin terlebih dahulu dengan komen configure terminal. Oke, lalu kita select interface face Ethernet 0/0, kita klik oke, lalu kita klik no, kita ketik no shutdown untuk mengaktifkannya teman-teman. Oke, sekarang saya sudah up, kita exit, lalu kita lanjut ke interface itu lagi ya, ke interface 01. Oke, sini kita ketik juga no shutdown juga. Oke, kita exit lagi. Oke, kita coba cek lagi. Nah, ini teman-teman, di sini status untuk face Ethernet 00 dan 01-nya sudah up ya. Oke, sekarang kita coba cek apakah masih belum bisa. Kita revisi ini ke. Nah, ini teman-teman, dia sudah bisa komunikasi ke arah gateway-nya ya teman-teman, ke gateway yang switch-nya ini. Kita coba ping ke cross segment ya teman-teman. Oke, kita ping ke cross segment itu masih belum bisa ya teman-teman. Sebentar, saya coba cross check dulu ya teman-teman. Oke, kita coba cek dulu yang ini, apakah sudah bisa ping ke arah gateway-nya. Oke, sini sudah bisa juga ya ping ke arah gateway-nya. Oke, mungkin sebelum itu saya coba config dulu untuk server yang pedilcom-nya teman-teman. Kita ke menu service, kita lihat DNS-nya, kita aktifkan. DNS-nya kita masih tetap pakai yang ini teman-teman, yang tadi kita buat ya, DNS server yang kita buat. Berarti ini kita off kan, DHCP-nya kita on. Oke, sudah. Berarti di sininya nanti kita coba tambahkan ya teman-teman. Kita tambahkan di service DNS. Kita add baru nih ya teman-teman, yaitu penilcom.com. Oke, kita masukin IP-nya juga ya, 192.168.3 sorry. Kita add. Nah, oke. Berarti nanti di sini di server yang HTTP yang pedilcom ini, kita arahkan DNS-nya ke IP yang tadi teman-teman. Ini kita setting IP dulu. 192.168.3. Kemudian kita arahkan ke DNS serversnya 192.168.1.6. Oke. Oke, sebentar. Kita coba cek dulu. 192.168.3.
Oke, untuk internalnya ke ROR3-nya sudah bisa, teman-teman. Oke, sekarang kita coba troubleshoot kenapa cross segment ini masih belum bisa. Kita coba terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini saya sudah menemukan titik masalahnya. Oke, di sini kita perlu cek dulu ke routingnya. Lalu kita tambahkan internetnya ya, teman-teman. Nah, internetnya yang dari switch ke router ini kita masukkan IP 192.168.1.1, yang mana ini itu nantinya akan menjadi IP gateway si switchnya. Lalu untuk di arah switch satu ke router ini kita setting IP-nya menjadi 192.168.3 dan 1 ya. Itu akan menjadi gateway-nya juga. Oke, berikutnya kita juga perlu make sure bahwa si router ini enable ya, teman-teman. Dan kita perlu running command show IP interface brief ya. Itu untuk memastikan si IP itu up ya. Nah, di sini bisa lihat di sini sudah up untuk gateway ya, 192.168.1 dan 192.168.3.1. Oke. Dari sisi routernya sudah selesai. Selanjutnya kita ubah konfigurasi dari DNS servernya, teman-teman. Oke, di sini kita masukkan default gateway-nya yang IP tadi 92.168.1 dan 1 ya, teman-teman. Oke, lalu ini DNS record sudah, dan kita juga perlu reconfigure IP dari PC-nya, teman-teman. Kita ubah menjadi default gateway-nya menjadi 192.168.1.1 agar bisa komunikasi antar cross segmen, teman-teman. Oke, di sini kita perlu tambahkan juga 192.168.1.1. Oke. Ya, sorry, ini servernya tadi IP-nya berapa ya? Oke. Oke. Nah, lalu kita juga perlu menyesuaikan nih konfigurasi dari PC dari segmen 10.8 ini, teman-teman. Kita klik, lalu ke desktop, ke configuration. Nah, di sini kan ini IP address-nya, teman-teman. Lalu netbox-nya, lalu nah default gateway-nya kita tambahkan ke default gateway yang tadi kita sudah tambahkan di sisi routernya, teman-teman. Ini adalah default gateway untuk segmen 192.168.3. Dan lalu di sini kita perlu masukkan DNS server DNS server yang ini, teman-teman. Agar apa? Agar kita nanti bisa nge-restore ke domain gitu. Oke. Dan kita juga ubah juga konfigurasi di sini, kita samakan dengan seperti yang sebelumnya ya, teman-teman. Di sini kita pasangkan default gateway-nya. Lalu di sini kita DNS servernya kita arahkan ke DNS servers yang ini. Oke, sekarang kita coba cek apakah ping dari komputer PC 0 ke PC 1 Pak bisa saling terhubung. Oke. Kita kerjakan soal nomor 1 dulu ya, teman-teman. Kita ping dari PC 0 ke PC 1. Oke, kita open command prompt-nya. Oke. Kita coba ping 192.168.3.2. Di sini masih. Nah, oke. Kita ulangi. Nah, oke, teman-teman. Di sini kita sudah bisa nge-reach ke IP komputer dari PC 0 ke PC 1 ya, teman-teman. Kita coba lagi. Nah, ini ya, ping IP-nya sudah reply.
Tadi mungkin sempat RTO karena browsing terlebih dahulu ya ke switch dan routernya. Oke, dari PC 0 ke PC 1 sudah kita bisa saling terhubung dan sudah reply untuk pingnya. Lalu kita coba sebaliknya dari PC 1 ke PC 0. Oke. Di sini kita coba ping 192.168 sorry itu IP-nya berapa ya? IP-nya 2. Oke. 2. Nah, di sini dari PC 1 ke PC 0 juga sudah bisa saling terhubung dan sudah bisa saling komunikasi satu sama lain. Oke, berikutnya kita ke poin ketiga, yaitu buka web browser, akses ilkom.com dari PC 1, pastikan halaman ilkom harus terbuka. Oke, jadi kita buka web browser, kita buka ilkom.com. Oke, di sini sudah bisa terbuka ya teman-teman. Oke, untuk pembedanya kita coba configure dulu ya, agar tampilannya tidak seperti itu. Sebentar. Nah ya, kita edit teks HTML-nya. Nah, lalu kita ubah menjadi hello, welcome to website ilkom.com. Oke, kita save. Nah, oke, kita coba cek lagi teman-teman. Harusnya ini sudah berubah ya, nggak Cisco Packet Tracker lagi. Lagu, nah kita untuk tampilan websitenya sudah berubah ya, menjadi hello welcome to website ilkom.com. Oke, untuk poin ketiga ini sudah selesai teman-teman. Kita tinggal di poin terakhir teman-teman. Buka web browser, akses pendilkom.com dari PC kosong, halaman pastikan halaman ilkom harus terbuka. Sepertinya ini ada tipe ya teman-teman dari tulisan tugas, harusnya pendilkom atau ya. Oke. Ini kan kita sudah mengaktifkan si HTTP-nya. Oke, kita edit dulu ya teman. Ini menjadi hello welcome to website pendilkom.com. Oke, kita save teman-teman. Oke, kita coba cek dulu ya teman-teman DNS servernya. Seharusnya untuk domain pendilkom.com ini sudah kita tambahkan ya teman-teman ke DNS. Nah ini untuk hardcore-nya kita sudah tambahkan, jadi seharusnya pada saat kita memanggil si domain pendilkom.com harusnya pada PC 0 ini bisa menampilkan si HTTP atau URL dari server pendilkom.com. Oke, kita coba teman-teman. Kita coba open web browser, ketikkan pendilkom.com. Oke. Hello, welcome to website pendilkom.com. Oke, untuk konfigurasinya sudah selesai. Untuk praktikumnya sudah selesai ya teman-teman. Untuk kita tadi sudah menyelesaikan dari soal nomor 1, soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, dan
beberapa poin dari soal nomor 4. Oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Sampai berjumpa di video berikutnya.